Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Putri, saya berumur 22 tahun. Nah, saat ini saya bercita-cita menjadi seorang manajer sumber daya manusia. Sumber daya manusia bukanlah sekedar dari organisasi, melainkan jantungnya. Seorang manajer sumber daya manusia bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi dalam membangun tim yang solid, memperkuat budaya perusahaan, dan memastikan bahwa setiap individu berkembang seiring dengan visi bersama. Bukan sekedar tentang mengelola, melainkan juga tentang memimpin. Seorang manajer sumber daya manusia tidak hanya mengatur penggajian dan merekrut karyawan, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan berempati. Mereka adalah pembawa perubahan yang mempromosikan keberagaman, kesetaraan, dan keterlibatan. Keahlian interpersonal dan pemahaman mendalam tentang dinamika manusia menjadi landasan bagi seorang manajer sumber daya manusia. Mereka adalah pendengar yang baik, penasihat yang bijak, dan mentor yang peduli. Dengan kemampuan membangun hubungan yang kuat, mereka mampu menghadapi tantangan organisasi atau perusahaan dengan solusi yang inovatif dan berbasis manusia. Namun, menjadi seorang manajer sumber daya manusia bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang terus berkembang. Dalam dunia yang terus berubah, mereka harus tetap terbuka terhadap pembelajaran dan adaptasi. Mereka menjadi garda terdepan dalam menghadapi transformasi digital, perkembangan teknologi, dan dinamika pasar global. Jadi, mari semua menginspirasi dan mewujudkan cita-cita menjadi manajer sumber daya manusia yang membawa dampak positif bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara luas. Jadikan setiap langkah kita sebagai investasi dalam membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan berarti. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asya Yandor Khalifa Rajma. Saat ini usia saya 19 tahun dan saya memiliki impian atau cita-cita ingin menjadi seorang manajer, terutama di bidang Human Research Manager atau HR Manager. Apa itu Human Research Manager? Human Research Manager atau HR Manager merupakan seseorang yang berprofesional, berkompeten, berpengalaman, serta terlatih untuk menjalankan tugasnya untuk memimpin maupun mengarahkan semua fungsi di Departemen Human Research dan di divisi sumber daya manusia. HR Manager ini memiliki tugas penting di dalam sebuah perusahaan, seperti melakukan perencanaan atau memantau semua tindakan aktivitas rutin di Departemen Human Research. Selain itu juga dapat melakukan pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia di sebuah perusahaan, dan juga memiliki poros tanggung jawab untuk melakukan sumber daya internal di Departemen Human Research. Jika ingin menjadi HR Manager, kita harus memiliki kemampuan diantaranya yaitu berkomunikasi dengan baik, decision making atau disebut juga dengan pengambilan keputusan. Kemudian ada kemampuan untuk melatih dan mengembangkan seseorang karyawan di dalam perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saat ini saya juga masih sangat belajar dan membutuhkan ilmu untuk menjadi seorang HR Manager. Perkenalkan, nama saya Putri Alfiatul Soleha. Umur saya sekarang 21 tahun. Saya ingin bercita-cita menjadi seorang HRD di suatu perusahaan. Sebelumnya, HRD di sini adalah singkatan dari Human Resource Development, yaitu merujuk pada pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Ini mencakup proses pelatihan, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, dan upaya untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan individu dalam lingkungan kerja. Posisi atau peran HRD di sini banyak jenisnya, namun yang saya minati yaitu di bagian HR spesialis. Umumnya bertanggung jawab untuk mengidentifikasi apa saja area yang perlu ditingkatkan di suatu perusahaan. Misalnya produktivitas dan ketertiban karyawan hingga membentuk nilai-nilai dari suatu organisasi.
Tugas dan tanggung jawab seorang HR spesialis biasanya meliputi pengrekrutan dan seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan, manajemen kinerja, manajemen administratif, seperti pembuatan job desk, pengiklanan lowongan kerja, administrasi karyawan, absensi, payroll, dan proses reimbursement karyawan. Di sini, reimbursement spesialis adalah seorang profesional yang bertanggung jawab atas proses penggantinya biaya dan pengelolaan administrasi keuangan terkait dengan karyawan, seperti halnya mengelola BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, slip gaji, dan lain sebagainya. Baik, kita memulai presentasinya. Apa sih tugas seorang manajer HRD? HRD kepanjangan dari Human Resources Department dan bertanggung jawab menangani hal-hal terkait sumber daya manusia yang ada di kantor. Pertama kali melamar hingga mendapat undangan interview. Semua dilakukan oleh departemen tersebut. Maka dari itu, banyak yang menganggap kalau tugas HRD itu cuma hanya sekedar mencari kandidat. Nyatanya, ada berbagai tugas yang siap menanti. Bagi Anda yang tertarik jadi seorang manajer HRD, berikut informasinya. Oke, baik, kita simak tugas dari seorang manajer HRD. Yang pertama yaitu melakukan proses perekrutan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman bagi sumber daya manusia. Yang ketiga, menangani payroll. Yang keempat, membina hubungan dengan karyawan. Yang kelima, mengurus kompensasi dan tunjangan. Yang keenam, mengawasi kinerja karyawan. Yang ketujuh, memastikan perusahaan patuh pada pemerintah. Dan yang kedelapan, mendorong pelatihan dan pengembangan. 9. Mengelola resiko dari perusahaan. Dan yang ke-10, mempromosikan karyawan yang terbaik. Apa aja sih output atau produk yang dihasilkan? Yang pertama, menarik, mengembangkan, dan mempertahankan orang-orang yang memiliki kualitas tinggi, mencocokkan strategi dan kebutuhan operasional organisasi, menyediakan pendapatan dan pengembangan bagi pengawal pegawai yang berbakat, yang biasa menyampaikan kinerja yang superior, produktivitas, fleksibilitas, inovasi, dan tingkat tinggi dari pelayanan pelanggan yang tepat dengan budaya dan strategi keperluan organisasi atau perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah manajemen bakat. Menjamin bahwa karyawan-karyawan berbakat dan mempunyai motivasi tinggi telah diperoleh oleh organisasi dan mampu untuk memenuhi kebutuhan di masa kini dan masa mendatang. Dan yang ketiga, ada pembelajaran dan pengembangan. Memperluas keterampilan dasar dan mengembangkan tingkat kompetensi yang dibutuhkan tenaga kerja, mendorong pembelajaran kebijaksanaan seseorang yang terjadi ketika individu aktif mencari untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang dapat berpengaruh pada tujuan dari organisasi menjadi lebih maju. Nah, selanjutnya yaitu ada mengelola pengetahuan dan modal intelektual, fokus pada organisasi atau perusahaan dan juga pada pembelajaran individu, dan menyediakan peluang untuk belajar serta peluang untuk membagikan pengetahuan di sebuah alur sistem. Menjamin bahwa stok vital dari pengetahuan adalah memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, informasi, dan pembelajaran dalam organisasi. Nah, untuk selanjutnya ada meningkatkan keterlibatan, komitmen, dan motivasi, mendorong produktivitas dengan memastikan bahwa manusia adalah positif dan tertarik pada pekerjaan mereka, bahwa mereka bangga menjadi terhadap pekerjaan untuk organisasi dan perusahaan mereka, dan mempunyai keinginan untuk bekerja, dan bahwa mereka bertindak demi mencapai tujuan individu, organisasi, atau perusahaan. Dan yang selanjutnya itu kita ada kontrak psikologis. Kontrak psikologis membangun sebuah kontrak yang positif dan seimbang untuk membangun sebuah hubungan harmonis yang berkelanjutan di antara pegawai dan perusahaan. Nah, selanjutnya ada kinerja tinggi manajemen, mengembangkan budaya kinerja yang mendorong kinerja tinggi di sebuah area seperti produktivitas, kualitas, level pelayanan pelanggan, pertumbuhan, keuntungan yang pada akhirnya mengantarkan pada kenaikan nilai pemegang saham. Nah, untuk yang kedua yaitu siapa sih konsumen seorang manajer HRD, dan jelaskan kriteria masing-masing yang diinginkan oleh konsumen tersebut terhadap seorang manajer HRD. Berikut simak videonya.
Konsumen utama dari seorang manajer sumber daya manusia adalah karyawan perusahaan tempat mereka bekerja. Kriteria yang biasanya diinginkan oleh konsumen tersebut antara lain, yang pertama, memberikan mereka waktu untuk melaksanakan tugas manajemen sumber daya manusia yang sering tergantikan oleh manajemen lainnya. Yang kedua, memilih mereka secara hati-hati dengan lebih memperhatikan kompetensi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, ada mendukung mereka dengan nilai-nilai organisasi mengenai kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu mendorong perkembangan sebuah hubungan kerja yang baik dengan pemilik perusahaan dan memastikan mereka menerima cukup pelatihan keterampilan untuk memungkinkan mereka menampilkan praktik manajemen sumber daya manusia seperti contohnya manajemen kinerjanya. Selain itu, seorang manajer sumber daya manusia juga mempunyai konsumen yang tak kalah pentingnya, yaitu atasan perusahaan atau owner di tempat bekerja itu sendiri. Kriteria yang diterapkan untuk manajer berbeda berdasarkan posisi dan perusahaan. Berikut adalah beberapa kriteria yang biasa digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada kepemimpinan. Manajer harus memiliki kemampuan untuk mengarahkan tim dan mengatur kegiatan yang efektif. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Manajer harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang strategis dan efektif. Yang ketiga ada etika. Manajer harus memiliki etika yang tinggi dan dapat membangun hubungan yang baik dengan tim dan pelanggan. Yang keempat, komunikasi. Manajer harus memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan dengan efektif dan memahami kebutuhan tim. Selanjutnya ada pengalaman. Manajer harus memiliki pengalaman tentunya yang relevan dengan posisi yang diinginkan. Yang selanjutnya itu ada perilaku. Manajer harus memiliki perilaku yang profesional dan dapat membangun hubungan yang baik dengan tim dan pelanggan. Dan selanjutnya itu ada kemampuan teknis. Manajer harus memiliki kemampuan yang relevan dengan posisi yang diinginkan. Sebagai manajer dapat memilih dan menyesuaikan kriteria tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Selanjutnya nomor 3, jelaskan tahapan proses untuk menghasilkan output atau produk tersebut. Yang pertama adalah membimbing dan mengarahkan karyawan agar mereka bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Seperti jangan hanya diberikan tugas saja, tetapi diberikan contoh dan ilmu yang sekiranya memang bermanfaat untuk karyawan tersebut saat melakukan tugasnya. Beri peluang juga kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuannya, namun tetap siaga untuk membantu masalahnya. Yang kedua, yaitu menerapkan talenta adjustment dengan baik. Proses ini menarik talenta yang benar-benar dibutuhkan untuk untuk bergabung di perusahaan yang dikelola. Proses ini melibatkan talenta potensial untuk sepenuhnya terhubung dengan nilai, tujuan, dan prinsip perusahaan. Talenta adjustment dapat meningkatkan motivasi dan kinerja talenta, mengurangi pergantian talenta, dan pada akhirnya mempengaruhi tingkat keuntungan. Yang ketiga yaitu melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja, seperti bentuk pelatihan yang dimana seorang karyawan yang berpengalaman atau seorang pemimpin memberikan bimbingan dan dukungan kepada karyawan yang kurang berpengalaman ataupun baru. Pelatihan ini dinamakan mentoring. Dari sistem mentoring ini, kita dapat membantu karyawan mengembangkan keterampilan mereka, pengetahuan dan pemahaman tentang pekerjaan dan organisasi. Kemudian yang keempat yaitu mengadakan atau memberikan pelatihan ataupun disebut juga dengan training yang sesuai dengan bidang atau skill dari pegawainya tersebut. Training ini dilakukan terutama pada sistem perekrutan pegawai baru. Tujuannya dilakukan training ini salah satunya adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan skill dari pegawai tersebut yang berkaitan dengan proses bisnis serta tujuan perusahaan yang bersangkutan. Dan yang kelima ada mengajak karyawan untuk terlibat dalam keputusan-keputusan tertentu. Hal ini dapat membuat karyawan merasa bersemangat karena dianggap sangat penting untuk terlibat dalam hal-hal yang mungkin dianggap excited oleh mereka. Langkah awalnya itu cobalah berdiskusi dan saling mengobrol satu sama lain untuk mengungkapkan pendapatnya. Dan juga tak perlu sungkan untuk meminta kritik dan saran kepada karyawan, karena terkadang merekalah yang lebih tahu kondisi lapangan dibandingkan pemimpinnya.
Kemudian ada kontrak psikologis, yang dimana membantu membangun kepercayaan dan komitmen antara pemberi kerja dan karyawannya. Keduanya memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka di tempat kerja dan dapat fokus dalam mewujudkannya. Yang dimana karyawan yang percaya bahwa kontrak psikologis mereka itu adil, yaitu mereka menerima sebanyak yang mereka berikan. Umumnya lebih termotivasi dan berkomitmen terhadap pekerjaan mereka dan tujuan perusahaan yang lebih luas serta mungkin untuk bekerja lebih keras lagi. Kemudian yang terakhir, mengembangkan budaya kinerja yang mendorong kinerja tinggi di sebuah area seperti berproduktivitas, kualitas, level pelayanan pelanggan, pertumbuhan, keuntungan yang pada akhirnya akan mengantarkan pada kenaikan nilai pemegang saham. Selanjutnya nomor 4, yaitu apakah kendala atau hambatan untuk menghasilkan output atau produk yang berkualitas, dan juga jelaskan bagaimana solusinya. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Manajer SDM menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia, finansial, atau teknologi yang membatasi kemampuan mereka untuk melakukan rekrutmen, pelatihan, dan implementasi sistem yang diperlukan untuk menghasilkan output kualitas yang baik. Kemudian ada perubahan lingkungan bisnis. Perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis, seperti perubahan kebijakan, teknologi baru, atau persaingan yang meningkat, dapat menjadi kendala bagi manajer SDM untuk mengikuti perkembangan tersebut dan memastikan bahwa tenaga kerja mereka tetap relevan dan berkualitas. Kemudian ada masalah keterampilan dan kompetensi. Keterampilan dan kompetensi karyawan dapat menjadikan kendala dalam menghasilkan output yang berkualitas. Mungkin saja ada kesenjangan antara apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan apa yang dimiliki oleh karyawan saat ini. Kemudian ada kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Ketidakpuasan atau kurangnya kesejahteraan karyawan dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas kinerja. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakcocokan, budaya perusahaan, kurangnya dukungan manajemen, atau atau masalah lain di tempat kerjanya. Berikut adalah solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya yang efektif. Melakukan perencanaan sumber daya yang baik untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang cukup dan berkualitas untuk mencapai tujuan bisnisnya. Kemudian ada investasi dan pengembangan karyawan. Memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan agar mereka dapat menghasilkan output yang baik. Membangun budaya perusahaan yang mendorong kinerja. Membangun lingkungan kerja yang mendukung, memotivasi, dan mendorong karyawan untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Kemudian, yang ada memperhatikan kesejahteraan karyawan, memastikan bahwa karyawan mereka dihargai, didukung, dan memiliki keseimbangan kerja hidup yang sehat dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kualitas output. Selanjutnya nomor 5, jelaskan apa saja aset dan kompetensi diri yang wajib dimiliki agar dapat mewujudkan impian Anda. Untuk menjadi seorang manajer sumber daya manusia yang sukses, ada sejumlah kompetensi yang penting. Berikut adalah beberapa di antaranya. Keterampilan komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas, terbuka, dan efektif dengan berbagai pihak, termasuk karyawan, manajemen, dan pihak eksternal. Yang kedua, keterampilan kepemimpinan. Kemampuan dan memimpin, menginspirasi, dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan berdaya. Yang ketiga, pengetahuan tentang hukum ketenagakerjaan, memahami peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan mampu mengaplikasikannya dengan tepat dan dalam situasi yang berbeda. Yang keempat, keterampilan manajemen konflik. Kemampuan untuk mengidentifikasi, menangani, dan menyelesaikan konflik antara individu atau kelompok dengan cara yang konstruktif dan adil. Kelima, kemampuan analitis. Kemampuan untuk menganalisis data, tren, dan masalah terkait sumber daya manusia untuk membuat keputusan yang informasi dan strategis.
Keenam, keterampilan perencanaan dan organisasi. Kemampuan untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola berbagai kegiatan dan inisiatif sumber daya manusia dengan efisien. Berikutnya yang ketujuh, keterampilan kolaborasi. Kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai departemen dan individu di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama dan mendukung budaya kerja yang inklusif. Yang terakhir, kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan, memiliki kesadaran dan perhatian yang tinggi terhadap kesejahteraan dan kebutuhan karyawan, serta kemampuan untuk memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan. Demikian beberapa yang sudah saya jelaskan mengenai apa saja aset dan kompetensi diri yang wajib dimiliki agar dapat mewujudkan cita-cita. Selanjutnya yang keenam, bagaimana cara agar Anda memiliki aset dan kompetensi yang wajib dimiliki? Dengan memulainya pendidikan formal di bidang manajemen dan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang diperlukan, seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan, pemecahan masalah, dan negosiasi bisa dengan membaca buku atau mengikuti seminar untuk meningkatkan keterampilan ini. Belajar dari pengalaman kerja agar dapat memahami praktik-praktik terbaik, dapat manajemen sumber daya manusia, serta membangun jaringan dengan profesional SDM lainnya, dan mencari mentor yang dapat memberikan arahan, dukungan, dan wawasan tentang industri dan peran manajer sumber daya manusia. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata atau kalimat yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang berharga. Mari kita bersama-sama menerapkan ide-ide ini dalam tindakan sehari-hari kita. Terima kasih atas partisipasi Anda dan semoga kita dapat mencapai kesuksesan bersama. Terima kasih.